Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Yuanisa dengan NIM 4444220017 dari kelas 4C Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan yang saya ketahui mengenai analisis kadar air konduktivitas ACDC. Di mana video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisis pangan saya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam analisis kadar air konduktivitas ACDC, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih air. Secara umum, air merupakan struktur molekul yang disusun oleh sebuah atom oksigen yang berikatan secara kovalen dengan dua atom hidrogen, di mana dua atom ini itu adalah atom O yang mempunyai muatan negatif dan atom H yang mempunyai muatan positif, menjadikan air bersifat seperti magnet yang mempunyai dua kutub. Nah, keadaan ini yang membuat air dapat ditarik oleh senyawa lain baik yang bermuatan positif maupun bermuatan negatif, dan air dapat bergabung dengan molekul lainnya melalui hidrogen yang disebabkan adanya tarik-menarik antara kutub positif dan negatif, yaitu atom H dan atom O. Nah, dan air juga merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya tidak akan pernah tergantikan oleh senyawa manapun gitu. Dan air juga merupakan komponen paling utama dan paling dalam suatu bahan pangan, dikarenakan air ini nih memiliki fungsi tersendiri gitu bagi bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi dari penampakan, tekstur, serta cita rasa dari suatu makanan. Dan dalam bahan pangan yang sangat kering pun air masih ada gitu dalam bahan pangan tersebut. Makanya itu kita ketahui kadar air. Oke, untuk menganalisis suatu kadar air atau menentukan kadar air dari suatu bahan pangan, kita harus tahu dulu nih jenis air yang terdapat dalam suatu bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, terdapat dua jenis air, yaitu adalah jenis air bebas dan jenis air terikat. Di mana jenis air bebas ini adalah air ini terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranula dan pori-pori yang terdapat pada bahan. Di mana air bebas ini biasanya air yang mudah dikeluarkan dengan cara penguapan, sedangkan air terikat yaitu adalah air yang sangat sulit dikeluarkan walaupun dengan cara pengeringan. Dan air terikat ini terdapat dua, yaitu ada air terikat secara lemah dan air terikat secara kuat. Di mana air terikat secara lemah ini yaitu air yang teradopsi pada permukaan koloid makroseluler seperti protein, pektin pati, selulosa, dan air ini juga terdispersi di mana koloid tersebut terus merupakan palut zat-zat yang ada dalam sel. Dan air ini juga adalah air yang dalam bentuk yang masih mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Oke, sedangkan untuk air dalam keadaan terikat kuat, di mana air ini tuh mempunyai ikatan yang bersifat ionik sebagai relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun pada 0 Celcius. Oke. Dan air apa sih air yang bisa diketahui kadar airnya? Biasanya itu adalah air dalam bentuk bebas, di mana air ini juga dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan pangan, misalnya pada proses mikroorganisme, kimiawi, enzimatif, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Dan air bebas ini juga adalah air yang mudah kita ketahui untuk mengetahui kadar airnya. Nah, setelah kita tahu jenis air, sekarang kita masuk ke dalam kadar air, di mana kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda seperti tanah, di mana dalam tanah ini disebutnya sebagai kelembapan tanah atau berbatuan. Terus ada juga di dalam bahan pertanian. Bahan pertanian itu contohnya kayak misalnya produk sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan kadar air juga digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik maupun diekspresikan dalam rasio dari 0, yaitu kering total, hingga nilai jenuh air, di mana semua pori-pori terisi air. Dan nilainya dapat kita ketahui secara velometrik ataupun gravimetrik, dan biasanya itu terdapat ada basis basah maupun basis kering.
Dalam industri pangan, kadar air memiliki peran penting dikarenakan kadar air ini sebagai bertujuan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan dari produk pangan tersebut, karena kadar air ini dapat menjadi acuan terjadinya kerusakan yang mungkin saja bisa terjadi pada produk pangan, dan dimana semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan akan semakin besar juga kemungkinan kerusakan baik sebagai akibat maupun dari aktivitas biologi internal seperti terjadinya metabolisme dari suatu produk pangan tersebut, maupun dari luar, yaitu adanya masuknya mikroba perusak. Dan pengurangan kadar air dalam bahan pangan juga akan berakibatnya berkurangnya ketersediaan air untuk menopang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisikokimiawi. Dan kadar air ini sebagai penentu apakah kelayakan produk bagi konsumen. Nah, dan untuk analisis kadar air, yaitu adalah presentasi kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basahnya yang tadi aku sebut, yaitu adalah ada basis basah ataupun berdasarkan berat kering, yaitu basis kering. Selanjutnya itu adalah penentuan kadar air. Penentuan kadar air ini terdapat dua, yaitu kadar air basis basah dan kadar air basis kering. Dan kadar air basis basah di mana perbandingan antara berat air di dalam bahan pangan dengan berat bahan mentah. Dan bahan pangan yang biasanya atau banyak mengandung kadar air tinggi itu berupa tomat, susu, daging, dan ikan. Dan hal ini membuat bahan sangat mudah rusak dan memiliki umur simpan yang sangat pendek. Selanjutnya itu adalah kadar air basis kering, yaitu perbandingan antar berat air dalam bahan dengan berat keringnya, di mana bahan pangan yang memiliki kadar air kering ini seperti kacang-kacangan, terigu, susu bubuk, dan buah kering, yang mana hal ini membuat bahan memiliki umur simpan lebih lama. Penentuan kadar air terdapat dua macam, yaitu adalah penentuan dengan cara langsung dan penentuan secara tidak langsung. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan yang tidak langsung, di mana menggunakan metode listrik elektronika, yaitu dengan konduktivitas ACDC. Metode listrik elektronika berdasarkan konduktivitas ACDC merupakan penentuan kadar air secara tidak langsung tanpa mengeluarkan kadar air dari bahannya, serta tidak merusak sehingga ukuran dari suatu bahan yang kita mau uji itu tidak terjadi perubahan atau tidak rusak, dan memiliki waktu yang lebih cepat dan dimungkinkan untuk menjadi kontinu secara otomatis, dan biasanya diterapkan pada industri sebagai pengontrol. Dan sebelumnya, apa sih itu konduktivitas? Konduktivitas itu adalah salah satu parameter untuk menentukan karakteristik air, dan konduktivitas ini dilakukan dengan penentuan konduktivitas listrik larutan elektrolit, yaitu kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik, dan konduktivitas ini mempunyai hubungan terbalik dengan tahanan larutan yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengukuran konduktivitas pada dasarnya dilakukan dengan mengukur tahanan dari larutan. Dalam metode konduktivitas ACDC, kadar air ini sangat berhubungan dengan konduktivitas searah dan bolak-balik atau tahanan. Biasanya dilakukan pengukuran pada bahan pangan yang memiliki kadar air yang tinggi seperti tomat, mentimun, seledri, dan lain-lain. Oke, tadi kan sudah banyak kan disebut tentang daya hantar listrik atau konduktivitas. Nah, di sini akan sedikit menjelaskan mengenai tentang daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah bilangan yang menyatakan kemampuan larutan cair untuk menghantarkan arus listrik, dan kemampuan ini tergantung keberadaan ion dalam ion total atau konsentrasi ion, dan valensin konsentrasi relatif ion, dan suhu saat pengukuran. Dan perbedaan konduktivitas dipengaruhi oleh komposisi jumlah ion yang terlarut dan salitasi suhu. Dan secara umum, faktor yang lebih dominan dalam perubahan konduktivitas air adalah temperatur. Makin tinggi konduktivitas dalam air, maka air akan terasa payau sampai asin. Konduktivitas adalah jumlah mineral yang larut di dalam air atau dissolved solid dan menjadi larutan yang homogen, di mana konduktivitas ini tidak tergantung pada jenis mineral yang larut di dalam air,
air, dan setiap mineral mempunyai harga batas kelarutan di dalam air, dan konduktivitas dapat dipakai sebagai indikator tingkat pencemaran parameter inorganik atau terutama mineral terlarut. Dan konduktivitas juga merupakan parameter yang menunjukkan tingkat salinitas dari suatu badan air yang berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, pemanfaatan air baku, dan korosivitas. Dan dalam konduktivitas ACDC mempunyai cara kerjanya yang berupa saat kita melakukan uji atau analisis ini, sampel yang ditetapkan itu ditaruh dalam wadah yang kecil antara dua elektroda, dan dimana hal ini harus terlewati gitu dalam arus listrik dan diukur berdasarkan tahanan listrik, dimana bila sampel mengandung air yang banyak maka dia arus listriknya itu akan terjadi perubahan pada tahanan dari larutan tersebut. Dan selanjutnya itu setelah diketahui maka akan dibuat kurva standar yang dibuat atau yang dihasilkan dari hubungan air dan tahanan. Dalam analisis ini terdapat sumber kesalahannya, yaitu berupa distribusi air dalam bahan pangan, suhu, kontak antar sampel, dan elektrodanya. Dan biasanya alat yang digunakan untuk metode konduktivitas ACDC ini adalah moisture meter, yaitu adalah sebuah alat uji digital yang memiliki fungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Dan biasanya ini digunakan pada keindustrian itu untuk mengukur biji-bijian, kopi, kakao, beras, dan jagung. Kalau begitu, penggunaan alat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama, pengujian ini dapat dilakukan di waktu yang singkat. Yang kedua, persiapan sampel yang digunakan yaitu sedikit. Jadi kita bisa menguji pakai alat ini dengan sampel yang sedikit aja. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah kurangnya keakuratan dibanding metode langsung, karena ini kan menggunakan alat. Kadang kalau misalnya kita tidak teliti, alatnya kalau misalnya rusak akan nggak mendapatkan hasil yang signifikan. Dari alat tersebut menggunakan prinsip konsuktometri, yaitu dengan cara elektrik berupa menggunakan listrik. Dan teknik pengukuran ini didasari dengan konduktivitas dan hantaran listrik, di mana kadar air akan berbanding linear atau lurus terhadap kapasitas listrik yang diukur, dan hantaran listriknya inilah yang akan terdeteksi oleh alat tersebut dan biasanya disebut dengan deteks. Setelah kita menggunakan alat ini untuk mengukur kadar air dari suatu bahan pangan, biasanya hasilnya itu atau nilai dari hasilnya akan dinyatakan dengan persentase, dan biasanya ditulis dalam satu desimal dengan rumus seperti berikut. Adapun tipe-tipe dari moisture meter ini yaitu moisture meter tipe kapasitas dan moisture meter tipe resistansi, di mana pada kapasitas didasarkan pada konduktivitas atau hantaran listrik yang ditangkap oleh alat ini dinamakan detektor, dan kadar air di mana bahan akan berbanding linear terhadap kapasitas listrik yang diukur. Sedangkan untuk resistansi di mana bahan dihancurkan terlebih dahulu atau sampelnya dihancurkan terlebih dahulu sebelum diuji gitu. Habis itu hal ini dilakukan untuk memperoleh tahanan dari bahan atau sampel kita dan mempermudah pembacaan pada alat dan berbanding terbalik dengan alat resistansi yang diukurnya. Dan dalam moisture meter ini terdapat jenis-jenisnya juga, yaitu ada dua jenis, yaitu ada jenis pin moisture meter dan pinless moisture meter. Pada pin moisture meter ini pada alatnya ini terdapat ada suatu pin di atasnya, dan biasanya itu dilakukannya itu dengan cara penusukan pada sampel. Jadi sedikit memperubah bentuk dari si sampel yang ingin diujinya, dan pinnya ini bertujuan untuk mengetahui kadar airnya. Sedangkan pada pinless ini dilakukannya bisa dengan jarak jauh dan tidak perlu merusak atau merubah dari bentuk sampel yang ingin diuji. Dan
biasanya ini namun dalam dua jenis ini pada pinless ini lebih mempunyai kekurangan, yaitu lebih mudah tidak signifikan gitu hasilnya dibandingkan dengan pin moisturizer mengenai kadar air dari suatu produk pangannya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang terdapat kayak salah deh, tidak dapat gitu. Tuh di mana, Diva?